Saya Siti Amira binti Abdullah. Saya berasal daripada Kuala Kangsar Perak. Like you find, I'm Muslim dan Muslim. Penners, untuk meyakinkan seseorang tentang apa yang telah kita lalui atau apa yang kita katakan, terkadang harus dengan sebuah bukti yang nyata agar orang tersebut benar-benar percaya akan hal itu. Kalau bos percaya nggak sama Samsudin? Siapa itu, Sep? Itu loh bos. Agak jadi deh bos. Hehehe. Gak jelas kamu, Sep. Nah, di konten kali ini kita udah nyiapin beberapa aksi tak terduga yang dilakukan oleh seseorang di depan publik, yang pastinya menggemparkan seluruh pengguna media sosial. Sebelum lanjut ke videonya, biar Penstory rajin update setiap hari, kasih dukungan kamu dengan cara subscribe, like, dan nyalain lonceng notifikasinya. Luka seorang patriot. Veteran Ohio. Hah? Siapa bos? Veteran Ohio. Hah? Siapa? Sep, please deh. Sorry bos. Iseng kali kau. Veteran Ohio yang sekarang menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas Westchester Liwong muak dan lelah dengan meningkatnya insiden anti-Asia Amerika di seluruh Amerika Serikat. Itulah sebabnya selama rapat Dewan terakhir untuk Westchester Township yang dilaksanakan pada tanggal 30 Maret 2021 di pinggiran Cincinnati, Wong yang berusia 69 tahun ini melepas kemeja dan dasinya. Waduh, mau ngapain tuh bos? Makanya dengerin dulu, Sep, baru nanya. Oh, oke bos, oke. Nah, kemudian menunjukkan luka jedor di dadanya untuk membuktikan bahwa dia orang Amerika keturunan Asia yang mempunyai jiwa nasionalisme yang cinta perdamaian, dan membuktikan bahwa beliau sebagai patriot seperti orang lain. Not Chinese army, US army, US military. I'm getting a little hard on this issue here. Could not get over this face. I want to show you something. I want to tell you. Here is my proof. This is sustained from my service in the US military. Now, is this patriot enough? Sampai segitunya ya bos untuk sebuah pembelaan. Nah, mulai paham ya, Sep? Oke, lanjut. Pak Wong mengatakan dia memutuskan untuk mengambil sikap itu setelah mendengar insiden kebencian terhadap orang Asia Amerika di seluruh negeri. Penners, jadi di Amerika sana banyak sekali penduduk lokal atau orang Amerika asli benci terhadap golongan orang Amerika keturunan Asia dengan alasan yang tidak masuk akal. Nah, untuk membuktikan bahwa beliau pernah berjuang untuk keamanan negeri Paman Sam, makanya Pak Wong ini menunjukkan luka bekas cedoran di dadanya yang bertujuan agar kebencian kepada Asia Amerika ini berakhir. Nah, kalau kamu orang mana, Sep? Oh, saya kan orang Jepang bos. Mau ngaku pacar Miyabi? Tercatat insiden kebencian terhadap orang Amerika keturunan Asia. Kurang lebih ada 3.000 kejadian pelecehan verbal, perlakuan diskriminatif, ancaman, intimidasi, dan beberapa serangan fisik di seluruh negeri antara Maret dan Desember 2020 lalu. Semoga aksi dari Pak Wong ini bisa menenteramkan kehidupan di Amerika sana ya, Penners. Melarang wanita bercadar. Pauline Hanson dalam acara Question Time menyerukan agar pemerintah federal melarang penggunaan burka di Australia. Burka itu apa bos? Bubur kacang. bukan Sep, bukan. Burka itu pakaian muslimah yang paling menutupi bagian tubuh, Sep, yakni dari ujung kepala hingga ujung kaki. Oh, wanita bercadar ya bos. Nah, pinter. Ya, kurang lebih begitulah, Sep. Tentu saja, tindakan Hanson ini mendapatkan kecaman dari politisi partai lain, termasuk Jaksa Agung George Brandis. John Blackland dari Australian National University di Canberra juga mengatakan tindakan dan pernyataan Hanson beracun dan merupakan hal yang tidak produktif. Profesor Blackland yang pernah menulis buku mengenai sejarah dinas intelijen dalam negeri Australia mengatakan komentar Hanson bisa merusak hubungan dengan komunitas Islam. I'm quite happy to remove this because will you work to actually ban the burqa in Australia? Attorney General, Senator Brandis. When we all know that you are not an adherent of the Islamic faith, in this country, of the Islamic faith, and the vast majority of them are law-abiding
is an appalling thing to do, and I would ask you to reflect on what you have done. Order. Senator Hanson membela tindakan yang dilakukannya dengan mengatakan dia memilih cara yang ekstrim untuk menyampaikan pesannya guna menunjukkan apa yang dilihatnya adalah sebagai masalah keamanan, dan ia juga mengatakan bahwa ini adalah tindakan penekanan terhadap para perempuan. Namun, Menteri Pendidikan Simon Birmingham menuduh Senator Hanson mengganggu kerja yang dilakukan pihak berwenang Australia di bidang keamanan. Tentu, usulan tersebut juga akan membuat para remaja Islam merasa tidak diterima di Australia dan membuat mereka bersikap radikal. Komika melecehkan agama. Komika asal Malaysia bernama Ami mendapatkan kecaman berat dari para netizen atas aksinya di panggung stand up. Emang kenapa bos? Di Malaysia dilarang ya stand up di atas panggung? Bukan itu masalahnya, Sep. Jadi, gini, Sep. Mbak Ami ini melakukan aksi yang terlihat seperti melecehkan agama Islam saat dia hendak stand up di atas panggung tersebut. Wah, kayak gimana sih bos videonya? Nih, saya kasih videonya. Maksudnya, apa sih ini orang ya? Setelah memperkenalkan diri dan mengaku bahwa dia adalah seorang muslim, tak lama kemudian, Mbak Ami ini melepas kerudung dan pakaiannya. Hanya tersisa tank top dan rok pendek saja. Miris sekali ya yang dilakukan sama Mbak Ami ini. Yang bikin naasnya lagi, setelah Mbak Ami melakukan hal tersebut, para penonton yang hadir di tempat itu bersorak dan bersiul kegirangan. Kemudian, setelah videonya viral, Mbak Ami ini membuat sebuah penjelasannya tentang tindakannya itu dalam video yang berdurasi 2 menit lebih. Dan menurut saya sih, video penjelasannya ini gak jelas. Coba deh kalian simak videonya. Hello dan Assalamualaikum everyone. Okay, ramai yang message Amy minta Amy share sedikit mengenai diri Amy. So today Amy akan share sedikit mengenai diri Amy. Nama Amy Siti Amira Natasha. Amy berumur 26 tahun dan Amy berasal daripada Kuala Kangsar, Perak. Amy sudah berkahwin dan Amy ada 7 boyfriends. Amy dibesarkan dalam keluarga yang sangat berpegang teguh pada ajaran Islam. Masa Amy umur 5 ke 6 tahun, Amy dah kena pakai tudung, kena tutup aurat, kena pakai stokin. Tapi masa umur 20 tahun, Amy officially start tanggal tudung. Amy tak pakai tudung lagi. Aduh, penjelasan apa sih Mbak? Itu mah bukan penjelasan, tapi memperkenalkan diri. Aduh. Oh, kalau di Planet Plus 62 yang model begini mah sudah disomasi nih bos. Iya, tentunya pihak berwajib di Malaysia juga sudah bertindak tegas untuk memproses secara hukum atas tindakan Mbak Ami ini, Sep. Hehehe, mantap bos. Menerima tantangan debat. Saat debat Islam Kristen di Manchester University, ada sebuah momen yang sangat-sangat krusial. Pada saat orang Kristen berkata kepada Syekh Asrar Rashid, Nabi Anda telah mengatakan bahwa jika Anda makan kurma azwa dan minum racun, racun itu tidak akan bekerja dengan membaca basmalah. Jadi buktikanlah hal tersebut. Syekh Asrar Rashid tanpa basa-basi lalu menerima tantangan dari orang Kristen itu, berdiri di depan semua orang dan melakukan hal ini. Just in regards to the poison, quickly. Yeah, I was going to respond to that. Sorry, just in regards to the poison, as I said, that isn't in the earliest manuscripts of the poison, so it doesn't work. And also in regards to, but even if it was in the earliest manuscripts, I would love to know actually if you can drink that poison. Because remember guys what Muhammad says? Just drink the poison, get a date, it should help you. that's right, it says that. Okay?
date? Can someone go and get a date? And also, can someone check if it is poison or not? Right, I think we should leave that there. I don't know what the public liability is like here. I'm feeling a bit. Setelah Syekh Asrar Rasyid meminum racun tersebut, tampak tidak terjadi apa-apa. Dan Syekh Asrar Rasyid terlihat baik-baik saja. Kemudian, seorang host bertanya kepada Syekh Asrar Rasyid, Kenapa saudara berani meminum racun itu? Syekh Asrar Rasyid menjawab, apa yang saya lakukan itu seperti yang pernah dilakukan Panglima Khalid bin Walid saat mengislamkan seseorang. Tentu saja, aksi yang dilakukan oleh cendekiawan Islam yang terkemuka di Inggris ini membuat orang-orang yang hadir di acara debat tersebut keheranan. Ya, siapa coba yang gak heran? Racun tikus loh. Setelah itu, lawan debat asal Kristen berkata kepada kaumnya, Wahai kaumku, dia, Syekh Asrar Rasyid, telah meminum racun yang ganas itu, tetapi tidak terjadi apa-apa terhadapnya. Dan akhirnya, subhanallah, semua kaum Kristen yang hadir di ruangan itu masuk Islam.